Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 Sejarah ingin berdiskusi dan tanya-tanya nih terkait dengan proyek mercusuar di era Soekarno. Di sini kami juga ada narasumber untuk menjawab pertanyaan dari kita. Tapi sebelum kita mulai, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Bagus Hasita Setia dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama Putra. Perkenalkan, saya Saiful Adil Marsya. Nah, selain kita berlima, di sini kita juga ada narasumber yang keren banget untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita. Langsung aja kali kita sambut ya. Halo Kak Deran. Halo Kak Rere. Halo Kak. Halo Kak. Oke, untuk Kak Deran, dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, sebelumnya aku perkenalkan diri dulu kali ya. Sebelumnya halo semuanya, nama aku Revina Kaisalestina Putri. Aku dari alumni 97 dan sekarang aku melanjutkan pembelajaran aku di Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya di Universitas Indonesia. Halo semuanya. Halo Kak, terima kasih banyak ya Kak Rere udah mau meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kami. Oke, terima kasih banyak ya Kak Deran udah meluangkan waktunya untuk jadi narasumber kita. Oke, sebelum kita mulai ke sesi tanya jawab, akan ada penjelasan singkat dulu terkait dengan proyek mercusuar yang akan disampaikan oleh teman saya. Aisyah, dipersilakan. Aku izin menjelaskan sedikit ya Kak tentang proyek mercusuar ini. Jadi proyek mercusuar adalah proyek besar yang diinisiasi Soekarno untuk menunjukkan kemampuan Indonesia kepada dunia. Proyek ini mencakup pembangunan infrastruktur ikonis seperti Monas di Jakarta, Gelora Bung Karno sebagai stadion untuk menyelenggarakan Asian Games, dan ada Hotel Indonesia, Sarina, dan Jembatan Semanggi. Proyek-proyek ini menghabiskan anggaran yang besar, namun bertujuan mengangkat citra Indonesia di mata internasional. Baik, terima kasih Reisha atas penjelasan singkatnya terkait dengan proyek mercusuar. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke sesi tanya jawab yang akan ditanyakan oleh teman-teman saya dan akan dijawab oleh Kak Deran. Akan dijawab langsung oleh Kak Rere. Untuk Adi, Farhan, dan Dinda dipersilakan. Oke, baik. Izinkan saya untuk bertanya ya Kak ya. Jadi, kira-kira apa yang Kakak ketahui mengenai politik mercusuar di eranya Pak Presiden Soekarno, Pak? Oke, ya. Aku mau jawab untuk pertanyaannya. Jadi kurang lebih untuk proyek mercusuar atau politik mercusuar seperti yang sudah tadi ya, memang kebijakan yang tujuannya itu menjadikan Indonesia sebagai negara mercusuar. Jadi negara-negara baru yang saat itu Indonesia tergabung di dalam NEVO, dan Indonesia yang posisinya waktu itu baru 20 tahunan merdeka ya, dari 1945, ingin menunjukkan eksistensinya, ingin menunjukkan kehebatannya kepada dunia sebagai negara yang baru merdeka. Ini loh Indonesia, mereka punya sumber daya untuk menyelenggarakan Asian Games, dan untuk Asian Games itu kan bisa dibilang event olahraga terbesar gitu ya yang ada di Asia. Iya. Untuk menyelenggarakan event sebesar itu pastinya hanya bisa dilakukan oleh negara-negara yang besar gitu, yang sudah siap untuk menyelenggarakan event tersebut, sehingga dibuatlah banyak infrastruktur seperti GBK tadi ya, kemudian ada Patung Selamat Datang, Sarina, kemudian ada gedung MPR dan lain sebagainya. Kurang lebih itu singkatnya. Oke, aku izin jawab sedikit kali ya. Dulu kebetulan kan aku diajarinya sama Pak Dery. Nah, di kelas 11 atau kelas 12 aku lupa, itu diajarin juga tentang politik-politik di masa Orde Baru, masa 1960-an, dan salah satunya ada politik mercusuar. Dan kebetulan di mata kuliah aku juga ada salah satu mata kuliah yang membahas tentang politik tersebut. Mata kuliahnya namanya Militer dalam Politik Indonesia. Jadi yang aku tahu itu kalau politik mercusuar itu adalah salah satu kebijakan politik yang diusungkan oleh Presiden Soekarno pada waktu itu, yang akan menjadikan Indonesia itu sebagai pusat atau sebagai mercusuar dari negara-negara yang baru saja merdeka di kawasan Asia gitu. Jadi contoh-contohnya seperti yang tadi disebutkan oleh Reisha ya, membangun monumen-monumen besar. Jadi dulu tuh
setahu aku tuh Soekarno mikir kayak, oh iya di Prancis ada Menara Eiffel, terus di London ada Aqua Liberty, jadi di Indonesia diadain lah Monas gitu. Jadi Monas itu biar jadi ibaratkan kayak apa sih namanya, monumennya Indonesia gitu ya Kak? Ya, ikonnya Indonesia. Baik, terima kasih ya Kak. Ya seperti itu ya Kak. Baik, terima kasih ya Kak atas penjelasannya. Lanjut. Baik ya, saya ingin bertanya juga, gimana sih pendapat kakak tentang hal tersebut? Terkait proyek mercusuarnya ya. Kalau terkait proyek mercusuarnya sih pendapat aku cukup bagus gitu ya, dimana Indonesia itu ingin tadi ya menunjukkan eksistensinya kepada dunia, dan sebenarnya dari hasil proyek mercusuarnya itu juga berdampak secara jangka panjang, dimana sampai saat ini juga kita masih bisa menikmati hasil dari proyek mercusuar tersebut. Kayak GBK sekarang ini dijadikan tempat timnas Indonesia bertanding gitu ya di pertandingan internasional. Kemudian kayak Monas juga sampai sekarang jadi tempat wisata. Ada kayak Masjid Istiqlal yang jadi masjid terbesar di Asia Tenggara gitu ya. Jadi manfaatnya banyak, terutama pada saat itu seperti patung selamat datang kan, yang mana itu untuk menyambut kontingen yang bertanding di Asian Games. Kurang lebih untuk manfaatnya seperti itu. Tapi juga di sisi lain emang dengan proyek mercusuar itu ada dampak negatifnya juga, yang mana karena proyek tersebut membutuhkan anggaran dana yang cukup banyak, sehingga saat itu Indonesia mengalami inflasi secara besar-besaran. Kenapa? Karena bisa dibilang pengeluaran yang dikeluarkan untuk proyek mercusuar itu sangat besar, sedangkan pemasukannya itu tidak sepadan, sehingga saat itu Indonesia justru mengalami inflasi. Jadi bisa dibilang ada plus minusnya lah untuk proyek mercusuar tersebut. Kalau menurut aku ya, sebenarnya tuh untuk visinya sendiri itu sangat amat bagus ya, dari visi kedepannya ingin menjadikan Indonesia sebagai contoh dari negara-negara lain dengan kemerdekaannya sendiri. Tapi untuk proses menjalankan misinya itu kan seperti yang tadi dibilang mengeluarkan dana yang sangat amat cukup, sementara yang kita tahu juga, yang kita pelajari dari dulu sampai sekarang, ekonomi Indonesia itu tidak pernah yang namanya stabil gitu. Jadi aku masih 50-50 lah dengan adanya politik mercusuar tersebut. Oke Kak, ini sekarang pertanyaan terakhir. Menurut Kakak, mana yang harus diutamakan pada masa sekarang, membangun infrastruktur terlebih dahulu seperti contoh membangun IKN atau menyelesaikan masalah berdasarkan seperti kemiskinan dan pendidikan? Kalau ini pendapat aku pribadi ya, kalau pendapat aku sebenarnya aku lebih setuju untuk memperbaiki masalah-masalah mendasar dulu yang ada di Indonesia yang nggak ada habis-habisnya sih, teman-teman. Kayak misalnya kemiskinan, pengangguran, terus juga nilai rupiah yang naik turun, terus juga pendidikan yang fasilitasnya kurang, rumah sakit yang fasilitasnya kurang, terus juga infrastruktur yang di pedesaan-pedesaan belum stabil, kayak gitu sih menurut aku. Jadi aku lebih setuju kalau pemerintah lebih memikirkan aspek-aspek dasar yang belum dipenuhi sampai sekarang. Oke. Berarti ini prioritasnya ya. Kalau menurut aku sih pembangunan infrastruktur itu penting juga gitu ya. Tapi di sisi lain juga pendidikan ini menurut aku memiliki prioritas yang lebih di atas dibandingkan pembangunan infrastruktur. Kalau misalnya kita sebut IKN gitu, IKN itu membutuhkan dana yang sangat-sangat banyak, dan dananya itu dari mana? Bukan hanya dari investor gitu ya, tapi juga menggunakan APBN ya, menggunakan APBN yang jumlahnya itu sangat besar. Tapi di sisi lain sebenarnya untuk yang diprioritaskan seharusnya saat ini adalah pendidikan di Indonesia, terutama di daerah-daerah
yang terpencil gitu ya, yang mana akses pendidikannya itu belum merata. Ketika Indonesia itu punya target Indonesia Emas 2045, sebenarnya yang paling harus diutamakan itu adalah pendidikannya terlebih dahulu, di mana pendidikannya itu harusnya dibuat lebih merata di seluruh Indonesia, sejalan dengan pembangunan infrastruktur. Jadi kalau ditanya lebih penting mana, lebih prioritas mana, aku lebih ke arah pendidikannya. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Tidak terasa ya sudah selesai sesi tanya jawab kita pada hari ini yang seru banget dan yang pastinya inspiratif banget, sekaligus juga sudah selesai diskusi kita pada hari ini. Nah, dari diskusi ini teman-teman kita jadi tahu nih kalau proyek mercusuar itu bukan sekedar hanya untuk membangun bangunan besar, tapi untuk juga membangun Indonesia menjadi lebih maju dan dikenal dunia. Tapi juga tidak lupa untuk memperhatikan hal-hal mendasar seperti yang tadi Kak Dena sampaikan, seperti pendidikan supaya bisa lebih merata. Yang tadi Kak Rera sampaikan kayak pendidikannya atau masalah ekonominya itu juga jangan lupa untuk diperhatikan. Nah, sebelum kita akhiri, kita mau mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Kak Rere yang udah mau meluangkan waktunya. Terima kasih juga untuk Kak Deran yang udah mau meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber untuk kelompok sejarah kami. Terima kasih Kak Rere. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Deran. Iya, Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Itu semuanya. Ya, teman-teman, keren banget. Oke, mungkin dari Kak Rere apakah ada yang ingin disampaikan sebelum kami tutup? Ya mungkin karena aku ngerasa aku lumayan cinta dengan bidang sejarah, jadi aku mau titip pesan aja sama teman-teman yang lain kalau sejarah itu tidak hanya tentang masa lalu, jadi kita juga bisa belajar dari sejarah tentang apa yang akan datang di masa depan. Jadi jangan bosan-bosan buat belajar sejarah, karena sejarah itu infonya banyak banget, gunaannya juga banyak banget, dan mungkin siapa tahu ada yang mau masuk prodi aku, bisa tanya-tanya aku. Dari aku udah sih, mungkin semangat untuk tugas kelompoknya, semoga hasilnya maksimal. Oke, terima kasih banyak ya Kak Deran. Semoga hasil diskusi kita hari ini bisa bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih, Kak.